Lalu membership dan reference group. Ini menurut Robert K. Merton. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompoknya tersebut, tapi untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Ada dua tipe umum reference group. Yang pertama, tipe normatif dan tipe perbandingan. Hubungan teori reference group dengan non-membership. Yang pertama, bukan anggota. Maksudnya mempunyai kecenderungan untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompok, kemudian jadi anggota. Yang kedua, bukan anggota, bersikap apatis dan tidak menganggap kelompok sebagai reference groupnya. Yang ketiga, C, bukan anggota yang tetap tidak menjadi anggota, tapi menganggap suatu kelompok sebagai reference groupnya. Yang keempat, D, perbedaan antara bekas anggota dan bukan anggota. Lalu ada kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis, contohnya asosiasi, sarjana farmasi, ID, dan lain-lain. Kelompok volunteer memiliki kepentingan sama, namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Melalui kelompok ini diharapkan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum. Lalu, kelompok sosial yang tidak teratur, yaitu kerumunan atau crowd dan publik. Lalu, masyarakat pedesaan, rural community, dan perkotaan atau urban community. Community adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah geografis dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Ada 4 kriteria untuk klasifikasi masyarakat. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, luas, kekayaan, dan kepadatan penduduk daerah pedalaman. Yang ketiga, fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. Yang keempat, organisasi masyarakat yang bersangkutan. Lalu, ada tipe perbedaan masyarakat pedesaan, rural community, dengan perkotaan atau urban community. Yang pertama, pedesaan. Warga memiliki hubungan yang lebih erat. Jika perkotaan, jumlah penduduknya tidak tertentu. Jadi ada yang padat dan tidak. Lalu di pedesaan sistem kehidupannya biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan atau kolektivitas. Jika di perkotaan biasanya bersifat individualitas. Lalu di pedesaan umumnya hidup dari pertanian. Jika perkotaan, pekerjaan bervariasi, lebih tegas batasannya dan lebih sulit mencari pekerjaan. Lalu di pedesaan, golongan orang tua memegang peranan penting. Jadi seperti kepala desa, kepala suku, atau tetua adat, biasanya seperti itu. Jika di perkotaan, perubahan sosial terjadi secara cepat, menimbulkan konflik antara golongan tua dan muda. Jadi golongan tua dan muda di perkotaan itu tidak satu pemikiran. Jadi mereka mempunyai satu pemikiran yang bersifat atas egonya masing-masing. Lalu di pedesaan, dari sudut pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat informal. Di perkotaan, interaksi lebih disebabkan oleh faktor kepentingan daripada pribadi. Di pedesaan, perhatian masyarakat lebih pada keperluan utama kehidupan. Jika di perkotaan, perhatian lebih pada penggunaan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan masalah atau prestige. Jadi kalau di pedesaan itu lebih memikirkan tentang masalah keuangan, finansial, dan kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum. Jika di perkotaan itu lebih mementingkannya itu lebih ke fashion sehari-hari, memikirkan uang, tetapi dari uangnya tersebut mereka lebih cenderung memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, fashion, dan
kendaraan pribadi, biasanya seperti itu kalau di perkotaan. Lalu di pedesaan kehidupan keagamaannya lebih kental, karena di pedesaan itu yang saya tahu banyak didirikan pesantren, dan di perkotaan itu lebih cenderung sedikit, karena mungkin di pedesaan itu yang pertama ya karena agamanya lebih kental, yang kedua mungkin jika di pedesaan maka kita dapat fokus beribadah tanpa memikirkan duniawi seperti internet, handphone, atau yang lain-lain. Di perkotaan kehidupan keagamaan lebih longgar, ya seperti saya bilang tadi, keagamaan di kota itu lebih cenderung sedikit dan mereka itu lebih mementingkan masalah duniawi, sehingga mereka hanya fokus dalam urusan pekerjaan, mencari uang, mencari nafkah, rezeki, tetapi keagamaannya tidak terlalu kental dan kuat. Di pedesaan banyak berurbanisasi ke kota karena ada faktor menarik dari kota. Bisa dibilang masyarakat pedesaan itu lebih sering melakukan urbanisasi ke wilayah-wilayah lain, atau bisa dibilang juga sebagai kalau orang desa ke kota itu mereka itu merantau, jadi seperti merantau. Jika di perkotaan banyak imigran yang berasal dari daerah dan berakibat negatif di kota, yaitu pengangguran, kriminalitas, dan persoalan rumah dan lain-lain. Karena orang-orang desa datang ke kota nih, jadi di kota itu mungkin mereka berpikirnya di kota bakalan dapat penghasilan yang besar atau bisa memenuhi kebutuhan keluarga di kampung. Tetapi kenyataannya jika kehidupan di kota itu kita memerlukan skill dan basic pengetahuan yang cukup tinggi, seperti pendidikan jangan lulusan SD, minimal itu SMK, untuk ya melatih skill di industri di perkotaan. Jadi ketika orang desa datang ke kota, mereka tidak akan menjadi pengangguran, atau bahkan sering orang-orang desa itu gelap mata dan melakukan aksi kriminalitas seperti begal, mencuri, merampok, dan lain-lain. Mungkin mereka menganggapnya itu sebagai kebutuhan karena mereka butuh uang, tetapi itu menjadi sifat yang negatif di perkotaan. Ya mungkin sekian jawaban materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.